Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Maba'ad, ihbati fillah, ya'adzani Allah wa yakum. Sahabat anak pasar hijrah yang semoga dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Kali ini teman-teman ya, kita akan mengulang lagi menampilkan cerita-cerita halu dari para habaib. Dan di dalam video kali ini teman-teman ya, selain saya akan menampilkan dongengnya para habaib, di sini saya akan coba tampilkan tentang bajatnya para habaib ini ketika diundang untuk berceramah ataupun mereka mengajarkan sholawat-sholawat yang pastinya bukan ajaran Rasulullah SAW. Yang mana di video ini ada tanggapan seorang kiai atau seorang ustadz yang mengemukakan tentang berapa budgetnya para habaib ini ketika diundang. Namun sahabat ya, sebelum saya tampilkan video harga dari sholawat para habaib ini, mari sejenak kita simak dulu celotehnya seorang habib yang bercerita katanya ada air yang bisa berubah menjadi bensin. Yang mana habib ini bercerita tentang ya tidak lain dari guru-gurunya atau dari kalangan mereka sendiri, yaitu seorang habib namanya Habib Tanggul yang bercerita katanya ada air yang bisa berubah menjadi bensin. Kalau kita habis bensin kemana? SPBU, betul? Kemana? SPBU. Tapi kalau orang soleh, karena kenapa selalu bersandar dengan Allah Subhanahu Wa Taala, perginya kemana? Perginya ke masjid ambil air, bukan ambil bensin. Ya, kerannya masjid diambil secukupnya, isi mobilnya itu dengan apa? Isi mobilnya dengan air. Isi banyu. Kalau menurut logis, akal sehat, ya, kalau dipikir dengan akal sehat, kira-kira mobilnya ini rusak apa enggak? Ya rusak, bos. Lek mobil itu diisi apa? Bensin, diisi diesel, kok diisi banyu? Orang nutuk otake. Ndak bisa diukur dengan logis, dengan akal sehat. Wis mlaku, Beb. Banyu iki, Beb. Mlaku. Nah, dari modal cerita-cerita halu ini teman-temannya, sehingga para habaib ini sangat-sangatlah gencar mengelabuhi umat yang awam yang tidak paham tentang khurafat mereka. Dengan bercerita dongeng tentang khurafat-khurafat dari kalangan mereka sendiri, para habaib ini ternyata mereka juga berjualan sholawat. Nah, teman-teman pastinya penasaran berapa budget sholawatnya para habaib ini. Dan kemarin teman-temannya di tempat saya ini juga sempat didatangi seorang habib. Saya kira habib ini mau ceramah, ternyata sampai di sini hanya nyanyi sambil melantunkan sholawat, tapi sholawat tersebut bukan ajaran Rasulullah SAW. Nah, di sini kenapa saya mengangkat berapa budgetnya sholawat para habaib ini? Sudah terbukti teman-temannya, fakta yang terjadi di tempat saya, habib ternyata memang itulah kerjaannya, jualan cerita halu dan jualan sholawat. Dan inilah teman-temannya, mari kita simak berapa sebenarnya budget para habaib ini yang berjualan sholawat dan berjualan halu-halu mereka. Ini dia videonya. Terbangan atau hadroh pun sekarang juga sudah banyak yang diganti. Makanya kemarin saya dengan tegas menyampaikan mereka Habib-habib ini, saya tegaskan ya, Habib-habib ini termasuk di wilayah Jawa Tengah, karena saya asli Jawa Tengah, itu marak dengan bisnis solawatan. Oh, bisnis solawat. Solawatan di desa-desa. Kalau yang pemain baru, mohon maaf, tarifnya berapa? Atau bisarohnya bahasa santun yang halus itu bisaroh. Kalau bahasa kasarnya apa? Nek nanggapiku piro. Ternyata Habib ini juga ada pemain barunya teman-teman ya. Entah berapa kalau yang pemain lamanya. Itu ada yang 15 juta, ada yang 25 juta, bahkan sampai ratusan juta. Masya Allah, sampai ratusan juta teman-teman ya. Memang benar-benar pantesan para habib ini kaya-kaya. Ini sangat menyiderai atau merusak ajaran ulama Nusantara. Karena ulama Nusantara dulu tidak ada yang namanya bisnis solawat. Ini ramai sekali. Inilah teman-temannya kengeriannya jika agama dibuat bisnis. Bahkan Ustadz ini tadi mengatakan sholawatnya para habaib yang baru saja itu sekitaran 15 juta, bahkan sampai ratusan juta. Na'udzubillah teman-teman ya.
itu suatu nominal yang sangat fantastis. Pantesan saja orang-orang Yaman ini atau para Habib ini rata-rata mereka kaya-kaya di Indonesia ini. Ternyata memang segitu budget mereka. Dan harga yang seperti itu teman-temannya, yang nominalnya tadi lumayan tinggi, itu tidak sesuai dengan cerita-cerita mereka. Mereka hanya berdongeng, tapi kok bisa-bisanya pengikut-pengikut atau para muhibin, para Habib ini malah percaya dengan cerita-cerita mereka. Apalagi di dalam acara kajian mereka itu dibumbui nyanyi-nyanyi yang berkedok sholawat. Entah itu sholawat apa yang mereka baca, seperti contoh di tempat saya kemarin teman-temannya, dari awal sampai akhir ya seperti itulah, joget-joget, nyanyi-nyanyi. Dan kajian seperti itu teman-teman ya, itu sama sekali kalau menurut saya bukanlah kajian. Itu hanyalah sebuah panggung yang hanya bersenang-senang dan mencari kepuasan saja. Karena di dalam sebuah majelis ilmu bukanlah seperti itu. Pasti di dalam majelis ilmu disampaikan ya ilmu agama, yaitu qala Allah Ta'ala dan qala Rasulullah SAW. Seperti kajian-kajian yang sering saya ikuti di dalam kajiannya Ustadz-Ustadz Salafi. Di dalamnya pasti terdapat ilmu-ilmu yang sangat banyak yang kita dengarkan dari Ustadz-Ustadz Salafi tersebut. Bukan seperti di kajian para Habaib ini yang hanya bermodalkan sholawat dan sholawat. Betul sahabat ya, apa yang diungkapkan oleh Habib Salim Al-Mudor di dalam videonya kali ini, yang menanggapi banyaknya Habaib yang mengaku-ngaku keturunan Rasulullah SAW itu tidaklah berguna jika amal perbuatan mereka dan ceramah mereka itu tidak sesuai seperti apa yang Rasulullah SAW sampaikan. Karena tidak semua hanya dengan sekedar yang namanya punya garis keturunan, tetapi di dalam aplikasinya, di dalam mereka membawa daripada keturunan tadi itu tidak sesuai dengan asalnya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak menjadi mutlak bagi kita untuk menjadi panutan. Tidak menjadi panutan. Yang jelas panutan kita yang paling utama adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kebenaran yang datang dari Nabi yang dilanjutkan oleh generasi yang mulia, siapapun mereka daripada yang membawa daripada kebenaran ini. Yang jelas panutan kita yang paling utama adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kebenaran yang datang dari Nabi yang dilanjutkan oleh generasi yang mulia, siapapun mereka daripada yang membawa daripada kebenaran ini. Nah, kenapa teman-temannya sekarang ini banyak sekali para youtuber atau dari kalangan ustadz yang mengangkat kebobrokan para habaib ini? Karena memang selain ceramah mereka yang ngawur dan penuh dengan kebohongan, ternyata memang mereka bukanlah keturunan Rasulullah SAW, dan gelar mereka yang sandang adalah gelar yang palsu. Dan makanya kenapa sekarang ini banyak orang-orang yang telah insaf dan meninggalkan para habaib yang bercerita ngawur dan halu tersebut. Alhamdulillah teman-teman ya, tidak sedikit para youtuber yang mengangkat kesesatan-kesesatan para habaib ini. Jadi semoga saja muhibin para habaib ini segera sadar dan segera meninggalkan ceramah-ceramah dari para habaib ini agar mereka hengkang dan pulang ke kampung halaman mereka. Cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.